Perkenalkan, nama saya Safri Emmanuel Manulang dengan NIM 210306127 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal praktikum biokimia dengan dosen pengampu Bu Tati Widianasari, SPT MP. Soal yang pertama, jelaskan tentang sistem kompensasi yang terdapat pada tubuh, sistem dapur darah, dan sistem ekskresi. Jawabannya, yang pertama sistem dapur darah, yaitu sistem yang mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Larutan dapur atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau sebaliknya, yaitu campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Perbandingan kadar garam bikarbonat dengan kadar asam bikarbonat adalah 20:1, di mana bertujuan untuk pH darah tetap normal yaitu 7,4. Yang kedua ada sistem respirasi. Proses respirasi atau pernapasan yaitu proses tubuh menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air, melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara, pernapasan, transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma jumlahnya sedikit. Kedua ada O2 terikat hemoglobin menjadi senyawa HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma jumlahnya sedikit. Yang kedua asam karbonat larut dalam plasma jumlahnya sedikit. Yang ketiga ada ikatan karbimo dengan protein darah termasuk hemoglobin dengan kadar 20%. Garam bikarbonat 70%. Yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal. Sistem ini berfungsi untuk mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ dan di tubulus distal ditukar dengan Na+. Yang ketiga, membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan metabolisme air pada ternak. Jawabannya, air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan maupun tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin dan keringat. Air memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh ternak. Yang kedua, sebagai pembantu proses pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis, yaitu sukrosa. Air sebagai pelumas tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Air juga membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pengangkut berbagai zat bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Soal yang ketiga, jelaskan sumber air pada tubuh ternak. Jawabannya, Sumber air pada tubuh ternak berasal dari
air minum dengan memberikan minuman pada ternak. Yang kedua ada air yang terkandung pada makanan. Yang ketiga ada air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Yang keempat, jelaskan cara menghitung metabolik air. Di sini saya akan menyediakan tabel sebagai berikut. Cara menghitungnya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokal energi metabolik adalah seperti pada tabel berikut. Karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasinya yang sebesar 60 gram. Rata-rata kalorinya yaitu sebesar 400 kilokal dan air metabolik per 100 kilokal energi metabolisme, yaitu sebesar 15. Selanjutnya, proteinnya besar metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram. Rata-rata kalorinya yaitu sebesar 400 kilokal dan air metabolik per 100 kilokal energi metabolisme yaitu sebesar 10,5. Dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kilokal serta air metabolik per 100 kilokal energi metabolik yaitu 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein, jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kilokal. Selanjutnya ada 20 gram lemak, itu dikali dengan 9 hasilnya 180 kilokalori dan 55 gram karbohidrat dikali dengan 4 dengan yang menghasilkan 220 kilokal. Lalu dijumlahkan menjadi 440 kilokal. Jadi, jika 40 kilokal itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokal energi metabolisme yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalnya jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokal pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kilokal energi metabolisme pada lemak sebesar 11,1 yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kilokalnya jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya 19,98 metabolik. Selanjutnya ada 220 kilokal yang menghasilkan 220 dikali air metabolik hasil oksidasi yang berasal dari karbohidrat sebesar 15 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokal sehingga didapat 220 dikali 0,15 menghasilkan 33 gram air metabolik. Semuanya dijumlahkan menjadi 57 air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokal, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Soal yang kelima. Faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Jawabannya, faktor yang mempengaruhinya yang pertama ada hilangnya air melalui kulit pada mamalia yang melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Faktor yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang diabsorpsi sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea, di mana akan menjadi racun
bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan campuran air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya bagi tubuh. Faktor yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Yang keempat, saluran pencernaan, di mana bentuk pakan dan susunan makanan memiliki pengaruh. Contohnya adalah pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses dari saluran pencernaan pada ternak, seperti kambing. Demikian video penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.